Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini videonya tentang kegiatan pembelajaran PABP di kelas 5B. Seperti yang tampak, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Semuanya sedang berdiskusi karena pembelajaran hari ini bab 2 tentang saling menghargai dengan model everyone is a teacher here. Namun sebelum lanjut, jangan lupa bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe. Bagi yang sudah, terima kasih. Nih semuanya sedang sibuk. Ya mudah-mudahan hari ini hasilnya akan disampaikan di depan. Nah, di depan akan disampaikan. Jadi dari satu kelompok ini akan ada yang jadi presenter untuk maju ke depan dari tiap kelompok. Berarti ada 6 presenter nantinya yang akan maju. Nah, ini masih proses mereka mencari pertanyaan pemantik tadi yang sudah diberikan dan akan didiskusikan, kemudian hasilnya akan dipresentasikan. Baik, saya coba ke kelompok 1. Kelompok 1. Nabila. Sampai saat ini bagaimana Nabila? Apakah kesulitannya? Apakah kemudahannya? Atau ada sesuatu yang disampaikan? Alhamdulillah gampang semua. Gampang semuanya. Gimana caranya supaya satu kelompok ini bisa berdiskusi mencari jawaban? Gimana caranya? Saling membagi tugas. Dibagi tugas? Iya. Oh, berarti satu orang dapat 1 atau 2 soal ya? Iya. Kemudian nanti disampaikan. Iya. Nah, nanti siapa yang jadi presenter? Nabila. Nabila ya, yang akan maju. Ini kelompok 1, kita pindah ke kelompok lainnya. Nah, ini kelompok sampingnya, nggak usah kemana-mana. Nih, Saihu. Sejauh ini ada kesulitan atau tidak? Ada. Ada. Ada apa? Kesulitan itu apa? Nomor 4. Hah? Nomor 4. Nomor 4 ya. Oh, nomor 4. Berarti nomor 4 di kelompok ini termasuk soal paling sulit. Ya. Berarti kalau sulit, solusinya adalah cari bersama. Dipahami soalnya, kemudian cari bersama. Insya Allah ada itu. Ya. Ya. Apa soal nomor 4? Coba. Soal nomor 4. Mengapa harus menghargai pendapat orang lain? Lah, mengapa? Ada di situ itu. Cari. Menghargai. Nah, ini dibaca. Itu ya. Selamat melanjutkan. Nanti yang akan tampil siapa? Presenternya. Saihu. Ya, berarti kepercayaan pada Saihu. Terima kasih. Kita lanjut nih di belakang. Kelompok paling belakang. Ini kelompok 1, 2, kelompok 3. Nanti yang akan tampil siapa? Saya. Ya Rakan, pegang Rakan. Sejauh ini kesulitannya apa? Tidak ada. Tidak ada kesulitan, gampang ya. Wah, mantap ya, yakin bisa tampil dengan bagus. Dari soal pemantik itu mudah semua. Gimana caranya tadi? Dirembuk atau didiskusi atau gimana? Diskusi. Dicari soalnya dibaca, kemudian dicari jawabannya. Begitu. Iya, terima kasih. Kita pindah ke kelompok selanjutnya. Di sebelahnya 3, 4, kelompok 4. Nah, ini kelompok 4. Yang akan maju siapa nanti? Vira. Ayo tetapkan. Masa kelompoknya nggak tetapkan ini? Jangan apa ini. Ayo tetapkan 1. Vira, Alivia. Yo Alivia. Berarti kamu dipercaya sama teman-teman. Sejauh ini apa masalah di kelompok ini? Apa? Hah? Apa? Saya jadi beban. Kenapa? Ini kenapa? Oh, nggak mencari. Oh, semuanya mencari. Namanya berdiskusi satu kelompok ya. Satu kelompok itu ibarat keluarga tuh satu rumah. Jadi semuanya mencari. Yang tampil nanti Alivia, siap ya? Siap. Wow. Diberikan kepercayaan sama teman-temanmu. Wah, siap. Ya. Ungkapannya sebelum tampil.
Apa ungkapannya? Ungkapannya, Vira, bukan ini, Alivia. Apa ungkapannya sebelum tampil? Apa? Iya apa? Ungkapanmu sebelum tampil itu loh. Apa deg-degan? Apa bingung? Apa yakin? Deg-degan berarti apa namanya? Berarti semacam nggak percaya diri nih berarti ini. Harus pede di depan nanti. Ya. Baik, saya lanjutkan ke kelompok berikutnya. Nah, kelompok ini yang akan tampil siapa nanti? Nih, saya tanya. Sebelum tampil, perasaannya bagaimana? Ayo. Bahagia. Hah? Ayo gimana sebelum tampil? Iya, gini aja. Semangat, kemudian percaya diri. Ya. Tampil itu walaupun jawabanmu nggak benar, nggak masalah. Yang penting kamu sudah bisa tampil. Nanti ya namanya belajar. Ya. Sejauh ini apa masalahnya di kelompok ini? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada loh, malah nggak ada itu. Berarti yang tampil harus yakin, percaya diri. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kita ke kelompok 6. Baik. Waktu untuk diskusi sudah selesai dan saatnya menyampaikan di depan. Satu kelompok ada yang jadi presenter, ada yang jadi no tulis, kemudian ada ya tadi di kelompoknya masing-masing berembuk untuk menentukan presenternya. Nah, yang akan tampil duluan kelompok 1. Ini sudah ada di depan presenternya, kemudian disampaikan hasilnya. Dipersilakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Weda Zakira Mami, kelas 5B dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang saling menghargai yang didiskusikan oleh kelompok 1. Soal pertama, apakah arti saling menghargai? Saling menghargai artinya saling menghormati dan menganggap penting orang lain. Soal kedua, sebutkan manfaat saling menghargai. Manfaatnya agar manusia saling mengenal satu sama lain. Sikap saling mengenal pasti akan menumbuhkan sikap saling memahami, menghargai, dan menolong di antara sesama manusia. Soal ketiga, sebutkan jenis-jenis sikap saling menghargai. Menghargai perbedaan suku dan budaya, menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan menerima perbedaan. Soal kelima, mengapa kita harus menerima perbedaan? Ya. Nomor soal ketiga. Dilanjutkan berikutnya. Mengapa? Soal keempat, mengapa harus menghargai pendapat orang lain? Karena tidak semua orang memiliki pendapat yang sama. Tidak jarang pendapat antara orang satu dengan lainnya berbeda. Umat Islam harus menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Umat Islam tidak boleh merendahkan pendapat orang lain. Soal kelima, mengapa kita harus menerima perbedaan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perbedaan pada setiap manusia agar saling mengenal sehingga saling menghargai dan memahami. Soal keenam, mengapa kita harus menghargai perbedaan suku? Karena perbedaan merupakan fitrah yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Keragaman dan perbedaan yang ada di antara manusia satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal ke-7, mengapa kita harus menghargai keyakinan yang lain? Karena umat Islam harus menjaga kerukunan dengan saling menghargai. Menghargai keyakinan orang lain bukan berarti mengikuti ibadah orang lain, melainkan menghormati peridatannya, tidak mengikuti ajaran-ajarannya, dan tidak menjelek-jelekkan keyakinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tampil paling awal dengan gayanya seperti itu sudah luar biasa ya. Tidak mudah tampil di depan ini ya. Tidak mudah. Kalau ada yang bilang mudah Pak, ayo ganti di sini silakan. Tidak mudah. Terima kasih. Nah, berikutnya
saya kasih kesempatan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil dari diskusinya tadi. Dipersilakan. Saihu dan kawan-kawan ya, dipersilakan Saihu. Kita dengarkan bagaimanakah penyampaian Saihu di depan. Diperhatikan semuanya. Inilah kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saihu Zahri Saihan dari kelompok 2 dengan teman-teman bernama Fatih Faidol Fadlan. Saya akan mempresentasikan tentang saling menghargai. Pertama, apa arti saling menghargai? Saling menghormati dan menganggap penting orang lain. Kedua, sebutkan manfaat saling menghargai. Menciptakan kehidupan masyarakat yang selaras, seimbang, dan damai. Suasana pergaulan antar sesama dalam masyarakat semakin akrab, menimbulkan sikap saling mengerti dan mengurangi prasangka antar sesama, meningkatkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, sebutkan jenis-jenis sikap saling menghargai. Berteman dengan siapa saja, menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, tidak mengejek dan merendahkan orang lain. Mengapa harus menghargai pendapat orang lain? Karena diskusi dan musyawarah memiliki kesamaan. 4. Mengapa harus menghargai pendapat orang lain? Karena diskusi dan musyawarah agar saling mengenal sehingga saling menghargai dan memahami. Mengapa kita harus menghargai perbedaan suku? Karena keragaman dan perbedaan yang ada di antara manusia satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah SWT. 7. Mengapa kita harus menghargai keyakinan orang lain? Umat Islam tidak boleh membeda-bedakan orang yang memiliki keyakinan berbeda dalam pergaulan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Saihu. Luar biasa. Ya, dengan gayanya Saihu seperti itu. Wah, teman-teman, wah gitu ya. Yang lain tentunya berbeda. Sebentar lagi kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Ada yang berbeda. Dipersilakan kelompok 4. Yang akan menyampaikan kelompok 3 ya. Yang akan menyampaikan adalah Rakan. Nah. Ya, dipersilakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakan Anak Faisal. Saya dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan tentang saling menghargai. Yang pertama, apakah arti saling menghargai? Saling menghormati dan menganggap penting orang lain. Yang kedua, sebutkan manfaat lain menghargai agar manusia saling mengenal satu sama lain. Sikap saling mengenal pasti akan menumbuhkan sikap saling memahami, menghargai, dan menolong di antara sesama manusia. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis sikap yang menghargai. Jenis sikap yang menghargai perbedaan suku dan budaya, menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendapat orang lain, menerima perbedaan. Yang keempat, mengapa harus
maka anggota yang lain hendak mendengarkan dengan menghargai pendapat tersebut meskipun tidak setuju dengan pendapat tersebut. Yang kelima, mengapa kita harus menerima perbedaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perbedaan pada setiap manusia agar mengenal sehingga saling menghargai dan memahami. Yang keenam, mengapa kita harus menghargai perbedaan suku? Perbedaan merupakan fitrah yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. 7. Mengapa kita harus menghargai keyakinan orang lain? Umat Islam harus menghargai umat Islam harus keyakinan orang lain karena umat Islam tidak boleh membeda-bedakan orang yang memiliki keyakinan berbeda. Dalam pergaulan, umat Islam harus menjaga kerukunan dengan saling menghargai. Nah, ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kelompok 3, lain lagi ya gayanya. Tenang, santai. Kalau saya beda lagi. Jadi di depan itu pasti beda-beda. Berikutnya dipersilakan kelompok 4 yang akan disampaikan oleh Alivia. Iya, bentar ya. Yuk dimulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Safira Rahman. Saya sebagai presenter dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang saling menghargai. Hal pertama adalah apakah arti saling menghargai? Saling menghargai. Iya, diulangi. Diulangi, nggak apa-apa, ulangi lagi. Dari awal. Iya, saling menghargai, nah nggak apa-apa. Saling menghormati dan menganggap penting orang lain. Soal nomor 2 adalah sebutkan manfaat saling menghargai. Sikap saling menghargai memiliki manfaat menimbulkan sikap saling mengerti dan mengurangi prasangka antar sesama. Soal nomor 3 adalah sebutkan jenis-jenis sikap saling menghargai. 1. Menghargai perbedaan suku dan budaya. 2. Menghargai perbedaan orang lain. 3. Menghargai pendapat orang lain. 4. Menerima perbedaan. Soal nomor 4 adalah mengapa harus menghargai perbedaan orang lain? Ketika dalam diskusi atau musyawarah ada orang yang menyampaikan pendapatnya, maka anggota yang lain hendaknya mendengarkan dan menghargai pendapat tersebut meskipun tidak setuju dengan pendapat tersebut. Soal nomor 5 adalah mengapa kita harus menerima perbedaan? Umat Islam harus menerima adanya perbedaan dengan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perbedaan pada setiap manusia agar saling mengenal sehingga saling menghargai dan memahami. Nomor 6 adalah mengapa kita harus menghargai perbedaan suku? Sikap saling menghargai akan menciptakan kerukunan, kedamaian, dan persatuan bangsa. Dan yang terakhir adalah mengapa kita harus menghargai keyakinan orang lain. Umat Islam tidak boleh membeda-bedakan orang yang memiliki keyakinan perbedaan dalam pergaulan. Umat Islam harus menjaga kerukunan dengan saling menghargai keyakinan orang lain, bukan berarti mengikuti ibadah agama lain, melainkan menghormati perbedaannya, tidak mengikuti ajaran-ajarannya, dan tidak menjelek-jelekkan keyakinannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4, Alivia. Baik, berikutnya kelompok 5. Dipersilakan. Kelompok 5 siapa ini? Hah? Oh ya.
Cek celing, cek ketawa. Dipersilakan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Safa Azhar. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang sikap saling menghargai. Soal pertama. 1. Apakah arti saling menghargai? Sikap saling menghargai artinya saling menghormati dan menganggap penting orang lain. Sebutkan manfaat saling menghargai. Sikap saling mengenal pasti akan menunjukkan sikap saling memahami, menghargai. 3. Sebutkan jenis-jenis sikap saling menghargai. Berteman dengan siapa saja, menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. 4. Mengapa harus menghargai pendapat orang lain? Karena tidak semua orang memiliki pendapat yang sama terhadap sesuatu. 5. Mengapa kita menerima perbedaan? Karena perbedaan memiliki toleransi atau memiliki sikap toleransi dan mempertahankan budaya yang dimiliki. 6. Mengapa kita harus menghargai perbedaan suku? Karena sikap saling menghargai akan menciptakan kerukunan, kedamaian, dan kesatuan bangsa. 7. Mengapa kita harus menghargai keyakinan orang lain? Karena umat Islam tidak boleh membeda-bedakan orang yang memiliki keyakinan perbedaan dalam kehidupan. Sekian, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 5. Terakhir dari kelompok 6 yang akan menyampaikan adalah Bevan. Ya, di tengah. Wes, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudia Bevan Krisan Davin. Saya akan mempresentasikan sikap saling menghormati. Soal nomor 1. Apakah arti saling menghargai? Saling menghargai artinya saling menghormati dan menganggap penting orang lain. Nomor 2. Sebutkan manfaat saling menghargai. Menciptakan kehidupan masyarakat yang selaras, seimbang, dan damai. Suasana pergaulan antar sesama dalam masyarakat semakin akrab. Menimbulkan sikap saling mengerti dan mengurangi prasangka antar sesama. Meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 3. Sebutkan jenis-jenis sikap menghargai. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Menghargai keyakinan orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Menerima perbedaan. Nomor 4. Mengapa kita harus menghargai keyakinan orang lain? Setiap orang merupakan individu yang berbeda. Oleh karena itu, tidak semua orang memiliki pendapat yang sama terhadap suatu. Tidak jarang pendapat antara orang satu dengan lainnya berbeda. Nomor 5. Mengapa kita harus menerima perbedaan? Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara, yaitu burung Garuda. Semboyan tersebut berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nomor 6. Mengapa kita harus menghargai perbedaan suku? Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah sangat luas. Keadaan tersebut menjadikan Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya. Indonesia terdiri atas beberapa pulau yang dihuni berbagai macam suku yang memiliki budaya beda-beda. Nomor 7. Mengapa kita harus menghargai keyakinan orang lain? Bersikap sopan santun dan ramah kepada semua orang.
rajin beribadah dan beramal soleh, menjadi teladan bagi orang lain dalam beribadah. Itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk tepuk tangan untuk semua presenter. Ya. Baik. Mulai dari kelompok 1, presenternya siapa tadi? Ira, kelompok 2 Saihu, kelompok 3 Rakan, kelompok 4 Alivia, kelompok 5 ya, kemudian kelompok 6 Bevan. 6 siswa tadi sudah tampil di depan dengan gayanya masing-masing. Jadi kalau ada yang bilang, "Oh, hanya begitu aja," tolong gantikan ke depan ya. Kalau saya tanya perasaannya kepada Kira gimana di depan tadi? Seru. Perasaannya? Hah? Ah ya. Di depan Pak, saya gemeter Pak lah, nggak mudah di sini ya. Jadi Bapak menggunakan metode hari ini dengan everyone is teacher here supaya apa? Kalian bisa terbiasa di depan teman-temanmu menyampaikan ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin tahu bagaimana perasaannya dengan model tadi? Keren. Keren lagi. Yuk, ungkapan satu kata. Ganteng. Hah? Bagus lagi. Sebelah sini, sebelah sini. Bagaimana dengan metode tadi? Hebat, keren, hebat, bagus. Lagi, kelompok ini. Apa ayo? Kelompok belakang. Ya, happy. Ya, luar biasa. Lagi. Ya, ganteng. Lagi. Senang. Lagi. Hah? Ya? Apa itu? Oh, biasa saja. Ada yang biasa saja. Nah, metode hari ini mudah-mudahan bisa membuat kalian bahwa menyampaikan itu tidak mudah. Jadi harus tahu materinya dulu ya. Kalau saya lihat penampilannya tadi Bevan itu penampilannya dilihat bukunya terus. Nah, beda lagi dengan Saihu, lain lagi. Beda lagi dengan Kira tadi, beda ya. Intinya adalah semuanya benar, semuanya bagus. Namun yang perlu dikembangkan adalah bagaimana menguasai materinya dan menyampaikan dengan baik kepada teman-temannya. Bisa ya? Bisa. Terima kasih untuk hari ini dan untuk pertemuan selanjutnya materinya masih tetap saling menghargai namun dengan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Bisa ya semuanya? Kita ke pertemuan selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.